Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan data dan data dari suatu sumber yang kita peroleh di internet ya. Dan kali ini saya akan menggunakan data tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dalam dalam persen dari tahun 2020 sampai dengan 2021 yang saya ambil dari BPS. Oke, uh, ya di sini ada pilihan Excel ya, mendownload Excel. Jadi kita download dulu datanya. Oke, tingkat pengangguran oke, save. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini data penganggurannya. Kemudian saya enable editing dulu. Nah, oke, jadi tingkat pengangguran terbuka ini kita bisa lihat saya akan ambil yang 2021 ya. Jadi ada 630% dan seterusnya ya. Jadi dari semua provinsi yang ada di Indonesia ya. Saya ambil misalnya ini. Satu tipe ini aja. Oke. Jadi tidak semua saya perlu ambil ya. Cukup ini saja untuk tugas ini ya. Satu contoh copy. Saya akan buat di Notepad. Space ya. Jadi ini adalah pengangguran di Indonesia, datanya di dalam persen ya. uh, Oke, ini saya akan namakan, ini kalian nanti perlu upload nanti untuk tegasin ya. Saya simpan di folder saya yang kebetulan nyambung dengan Google Drive saya, jadi saya akan simpan di folder yang namanya dataset. Oke, saya namakan pengangguran 2021. Oke. Nah, sekarang saya akan memasukkan data pengangguran 2021. Jadi kalian membuat format dalam seperti ini. Jadi saya berusaha sesimpel mungkin, sesederhana mungkin ya. Eh, Bagaimana kita menggunakan data ini. Oke, seperti ini. Jadi saya akan menggunakan R. Nah, di sini saya akan pindah ke ini. Tadi saya punya folder. Jadi Google Drive saya ada tadi dataset. Oke, di sini tadi saya simpan namanya pengangguran 2021. Nah, kalau format kita format TXT, kalau kalian menggunakan Windows 10 atau Windows yang 7, 8, 7, 8, 10 ya, biasanya ada preview window di sebelah kanan. Kalau TXT akan kelihatan previewnya seperti ini. Data kita tadi bisa di preview ya di sebelah kanan ini. Oke. Nah, sekarang saya akan bekerja menggunakan R di sini. Oke, di sini kemudian saya copy. Ingat, pastikan dulu bahwa data kita, karena R itu menerima uh, titik sebagai koma dalam sistem kita, jadi uh, titik di sini adalah artinya desimal dalam sistem barat atau dalam ini R ya. Oke, saya akan buka R dulu. R. Nah, di sini, oke, saya perbesar lagi windownya biar lebih mudah. Oke, saya clear screen dulu. Clear console atau clear screen ya, Ctrl L kalau kalian biasa menggunakan shortcut dalam keyboard, Ctrl L ya, clear screen. Oke, di sini saya akan buat script dulu ya. Di sini saya akan set, jadi buat dulu ini komentar seperti yang saya katakan pada video sebelumnya pada kuliah ya. Set working directory. Nah, ini dulu, jadi set wd kurung buka kurung tutup. Nah, kalau kita menggunakan Windows di sini tinta petik 2. Tadi copy path yang ini ya. Kalau dalam Windows kalian bisa copy ini. Ini kita perlukan set working directory lagi nanti agar R bekerja di sini dan data taruh di sini biar tidak merepotkan kita mengingat path atau lokasi dari file yang kita simpan tadi ya. Kita simpan di mana gitu biar tidak kerepotan. Jadi kita ini. Nah, Windows mengenal ini backslash ya.
tetapi R mengharuskan ini harus jadi double, jadi kalian isi ini double backslash ya, agar tidak error. Oke, jadi set WD dulu. Oke, di sini run. Nah, sudah set di situ. Nah, sekarang mengecek apakah sudah berada pada working directory. Nah, get WD. Tidak ada argumen apa-apa, WD kosong, nanti akan muncul. Kebetulan nama drive saya di Google Drive saya ada dataset. Nah, ini tentu saja nggak akan sama ya dengan kalian. Terserah kalian namakan apa, itu terserah kalian, sama, tidak ada hubungannya dengan harus ini ya. Apapun itu, tugas satu apa, bejo apa gitu ya, terserah ya. Oke, kemudian saya ingin menghapus semua objek, menghapus semua objek. Oke, saya rasa tidak semua orang mungkin suka dengan komen atau perintah, tapi oke, kalau kalian suka, kalian bisa lakukan ini. RM itu artinya remove. List itu adalah untuk menghapuskan apa, daftar yang harus di remove apa. LS itu untuk melihat objek tadi, LS ya. All sama dengan true. Oke, ini kalian bisa run. Atau kalau kalian tidak mau, gunakan saja yang di sini. Gunakan saja di sini ada aktifkan tombol konsol, aktifkan tombol konsol aktif ini, ada remove all object. Sama aja ya. Are you sure? Yes. Sama dengan apa yang saya ketik tadi. Kalau kalian ls nanti di sini kosong, berarti aman. Nah, jadi ya kalian lihat di sini, melihat semua objek ls. Ya, kalian bisa lakukan hal yang sama. Jadi silakan bereksperimen ya, bereksplorasi. Oke. Kemudian atau perintah yang lain, objects ini juga akan menghasilkan output yang sama. Oke, karakter 0. Nah, sekarang kita akan memasukkan data dengan fungsi scan ya, dengan fungsi scan. Nah, fungsi scan ini berguna untuk memasukkan data yang sifatnya seperti tadi ya, hanya tidak kalau saya perlihatkan lagi seperti ini, tidak ada header ya, tunggal begini dari atas ke bawah dia bacanya. Kalau double dari ada data di samping, maka akan dibaca dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Oke, kiri kanan atas bawah gitu. Oke, jadi buat sesederhana ini, jadi saya tidak ingin terlalu ribet. Jadi pengangguran, saya namakan pengangguran titik 2021 nama variabelnya. Jadi scan tadi nama filenya apa? Oke, kalau tidak mau repot-repot dan salah ketik, boleh di copy aja ini tadi namanya ya. Jadi kalau dalam Windows kalian bisa ini copy nama ini, nah ini, kemudian copy, jadi biar tidak ngetik lagi ya, biar tidak salah gitu. Boleh, silakan saja. Di sini .txt, tidak perlu ada apa-apa lagi. Oke, sekarang kita run ini. Oke, read 35 items ya, gitu ya. Ada 35 item. Oke, bersesuaian dengan jumlah provinsi tadi. Harusnya ya, kalau data itu tidak ada yang kita kelebihan copy atau apa ya. Saya asumsikan seperti itu dulu. Oke, kita bisa cek pengangguran titik 2021. Oke, seperti ini ya, datanya semua. Oke, nah sekarang kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan di sini sesuai dengan yang diminta, misalnya untuk min oke. Nah, tentu saja di sini kalian juga masih bisa ini, ini namanya terlalu panjang atau apa, silakan diganti ya. Oke, kalau tidak repot, kita bisa melakukan atau menggunakan nama yang tadi. Jadi menghitung rata-rata misalnya ya, min pengangguran 2021 itu misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Atau nah saya karena ada yang tanya bagaimana menghitung koefisien variasi gitu ya, saya akan jawab aja. Menghitung koefisien variasi yang lain saya rasa kalian bisa ya.
uh, saya namakan koefisien atau CV aja sekalian CV pengangguran mungkin ya, pengangguran 2021 ini adalah rasio dari simpangan baku atau SD pengangguran 2021 dibagi minnya gitu ya, min pengangguran 2021. Oke. CV pengangguran 2021. Oke, di sini kita bisa run. Nah, itu dia koefisien variasinya. Oke. Kemudian ada yang tanya juga tentang rata-rata terpangkas ya. Oke. Sebenarnya ada yang cara yang lebih mudah, jadi kalian bisa menggunakan ini. Misalnya rata-rata terpangkas 20%. Contoh misalnya rata-rata terpangkas 20%. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau kalian merasa ini terlalu panjang, jadi kalian bisa singkat lagi ya, bisa singkat nama ini ya. Misalnya hanya anggur 2021 itu terserah, asalkan ada penjelasan. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata terpangkas, bisa dihitung min, gunakan ini saja. Pengangguran 2021. Nah, di sini ada trim sama dengan, nah trim min dalam R itu bisa dilakukan dengan perintah trim, dan maksimal itu sampai 50% ya. Jadi di sini 0,2%. Oke, ini adalah rata-rata terpangkas. Nah, ini dia rata-rata terpangkasnya. Jadi dengan trim 20%. Demikian pula kalau misalnya 30%, kalian tinggal ganti aja di sini. Ya, sekaligus mungkin menjawab ini ya. Tapi kan data kalian pastikan nanti ingat ya, datanya berbeda-beda. Oke. Oke, ini. Nah, seperti ini. Ini yang 30%. Silahkan. Oke. Bisa dibandingkan dengan yang tidak kita pangkas. Ini yang tidak kita pangkas, min penganggurannya, ini yang kita pangkas 30%. Oke. Nah, tentu saja ini saya harapkan karena nanti saya akan meran ini semua sehingga di sini saya tahu bahwa kalian sudah bisa gitu ya. Oke. Nah, ada juga yang bertanya rentang ya, ada rentang biasa, rentang itu range. Range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum maksimum dari data dikurangi minimum dari data. Jadi kalian bisa menghitung max. Jadi bisa namakan saja mungkin tentang maksimum dari pengangguran 2021 dikurangi minimum pengangguran di 2021. Oke, tentang pengangguran mungkin ya. Tentang pengangguran. Oke, ini. Oke, seperti ini. Ya, 6,84. Nah, satu lagi ada yang juga tanya biar rentang antar kuartil atau antar kuartil atau inter kuartil range atau IQR. Gimana cara ngitungnya? Jadi rentang antar kuartil ini saya tulis ini aja, IQR pengangguran, untuk membedakan dengan rentang yang di atasnya ya. Jadi tinggal sisi dari kuantil dari pengangguran ya, kuantil ketiga yaitu 75% atau 0,75 di sini dikurangi kuantil pengangguran 0,25. Oke. Jadi di sini kita bisa hitung IQR pengangguran. Nah,
Sorry, pengangguran. Oh, pengangguran, pengangguran. Iya, kurang 2021. Terlalu panjang namanya. Ya, nanti kalian bisa ringkas ya, asalkan jelas. Ini hanya ilustrasi aja. 2021. Oke. Ya, saya namakan ini. Ya, ini dia. DKR-nya ini rentang antar kuartil. Oke. Bisa kalian cek juga kuartil penganggurannya tadi. 2021 yang ke 0,75. Jadikan cara yang sama, ini yang 25. Oke. Ini dikurangi adalah ini ya, 2,0 sekian. Oke. Saya rasa itu untuk yang bagian statistika deskriptif dan kemudian kemudian untuk data yang kategorik tadi ya, kategorik soal nomor 3, jadi saya akan bantu karena ini mungkin agak sedikit ini membingungkan bagi beberapa orang, mungkin hampir semua orang yang mudah sih tidak ya. Oke, jadi datanya saya simpan di ini namanya acute inflammation. Jadi kita tugas kalian adalah buat, jadi kita buka lagi datanya dulu ya. Oke, data ini kalian buka. Nah, di sini data ini sedikit apa namanya? Karena kita hanya perlu membuat tabel kategori berupa diagram lingkaran dan diagram batang untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita masukkan data dan seterusnya. Yang paling sederhana nanti kita perlu melakukan modifikasi terhadap data ini ya. Jadi saya tidak perlu yang temperatur untuk keperluan ini, jadi tidak masalah. Jadi temperatur saya delete aja dulu, saya tidak pakai ini. Nah, oke, saya menggunakan ini saja. Jadi tugas kalian adalah menggunakan 4 sisanya ini ya. Nah, karena R nanti tidak boleh ada spasi dalam penamaan header, jadi kita akan masukkan data ini ya. Saya berikan dulu di sini lumber pen ini saya berikan tanda underscore saja. Ini juga underscore ya. Jadi kalian bisa melakukan ini nanti. Underscore underscore. Nah, apakah kalian boleh modifikasi? Silakan aja lumbar, namanya urin saja atau micturition burning itu silakan aja ya. Asalkan datanya tidak diubah. Ini jangan diubah. Oke. Oke, saya save dulu. Nah, ini data Excel. Jadi saya akan membuat ini lebih mudah lagi. Jadi di sini save sekarang, save as. Saya taruh di tempat yang sama tadi, tempat saya mengerjakan di R, include information, tapi tipe-nya adalah koma delimited atau koma separated value. Nah, di sini kok ada koma delimited ini, pilih yang ini aja. UTF-8 itu untuk karakter yang non ini ya, non Latin biasanya, tapi kita hanya ini, cukup ini. CSV, koma delimited. Oke. Jadi di sini akan ada ekstensi CSV. Save. Nah, file CSV itu pada dasarnya file yang sifatnya teks atau ASCII istilah ini ya. Jadi kita bisa baca, jadi yang tadi yang saya simpan tadi akan bentuk seperti ini. Kalau kalian oke, masih diproses, ntar ya yang ini. Nah, oke, saya sip dulu. Sebentar. Dari sip tadi aku baca. Oke, tadi. Nah, kalau kalian buka di editor Notepad atau Notepad++ misalnya, di sini saya buka Notepad. Nah, akan muncul data seperti ini. Kebetulan Excelnya agak sedikit berbeda. Ya, ada harusnya koma di sini ya, titik koma gini ya. Oke, titik koma. Ya, no, yes, ini saja. Ya, jadi
Jadi ini akan kita masukkan ke dalam file. Nah, agar tidak menimbulkan masalah, karena ini Excel saya agak sedikit agak beda kayaknya. Saya akan ganti ini dengan koma biar lebih mudah ya. Ini titik koma kalau kalian menemukan Excel yang begini, biar tidak, saya berusaha sesederhana mungkin, meskipun ini bisa. Jadi harusnya nanti kalian nggak masalah harusnya ya, karena ini koma. Jadi ganti titik koma dengan koma biar tidak bingung nanti. Oke, ini yang saya harapkan. Jadi nanti CSV-nya berbentuk seperti ini. Ini namanya tipe koma separated value. Jadi ada koma, koma, koma. Oke, ini akan saya masukkan ke R ya. Nah, di sini ini saya namakan soal 2 saja ya. Nanti ini kalian soal nomor 1 malah ya, bukan nomor 2. Jadi soal mungkin jawaban 101.r. Ini artinya jawaban nomor 1. Oke, save. Oke, saya akan buat jawaban nomor 3. Script. Oke, saya akan ini masih di working saya sama masukkan data inflamasi tadi, inflamasi. Oke. Nah, kita lihat pelan-pelan tadi nama filenya apa. Gitu ya, lihat dulu. Jadi acute inflammation ini tadi ya. Jadi ya oke, nanti saya kirimin aja deh biar kalian tidak mubah lagi ya. Ini acute inflammation. Acute inflammation seperti ini ya. Saya akan masukkan ini. Jadi seperti biasa. Jadi saya akan copy nama filenya di sini. Tekan F2 dalam kalau Windows, atau bagi pengguna Mac atau yang lain saya kurang tahu, tapi yang jelas kita hanya perlu mengcopy nama ini biar tidak ngetik aja, biar tidak mengurangi kesalahan gitu ya. Saya namakan inflamasi saja biar lebih cepat, inflamasi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang namanya read.csv. Jadi secara ini fungsi ini melakukan read, pembacaan koma separated value lah gitu ya. Tanda petik 2. Ini nama filenya tadi .csv. Nah, di sini tambahkan header sama dengan true. Gitu. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini saya clear dulu screen-nya. Clear screen aja dulu. Clear console ya. Oke. Ini saya baca. Jadilan. Oke, kalau kita lihat nanti ada inflamasi. Nah, ini yang panjang ya, panjang seperti ini. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat diagram batang yang hanya isinya yes dan no dari data ini gitu, diagram batang dan diagram lingkaran gitu. Nah, bagaimana kita membuat diagram batang dan lingkaran ini ada pada petunjuk praktikum ya, tapi nanti tetap akan saya demokan ya, karena sekali lagi karena ini juga kan tidak ada praktikum, jadi tidak fair rasanya kalau saya langsung ini gitu ya. Oke, jadi saya akan tetap demokan contoh, dan saya akan mengambil contoh nausea ini ya, contoh nausea. Jadi kalian perhatikan di sini ini nama, jadi ada underscore ini. Ini namanya jangan nanti diganti lagi. Kalau kalian saya kasih file yang saya ini ya, tidak usah diganti biar tidak ribet nanti ya, munculkan kesalahan dan lain-lain yang tidak perlu gitu. Oke, nah sekarang saya akan mengambil saya akan mencontohkan ini nausea karena ini bukan tugas jadi ada no di sini, no 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 sampai ada yes no, ada yes no. Jadi kita akan buat ini. Gimana caranya? Nah, sekarang ambil dulu data nausea. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan tugas kalian ya. Jadi inflamasi. Nah, inflamasi tadi sudah saya ambil. Jadi kalau kita klik inflamasi. Oke. Nah, inflamasi, cara mengambil header ini, data yang satu header ini dari atas ke bawah ini, bagian nausea saja, atau nanti sesuaikan dengan tugas kalian yang mana, adalah dengan ini, ambil tanda dolar, nausea. Otomatis kalau lumbar pain, saya bacakan ini secara Indonesia aja, lumbar pain gini, lumbar pain ya, underscore putih, urine pushing ya, urine underscore pushing, kemudian micturition pains dan burning urethra ini kalian ikuti sesuai dengan nama ini.
Oke. Nah, kalau kalian ternyata memutuskan mengganti, silahkan saja, tetapi nanti jangan datanya diganti, jangan tukar-tukar ya. Ini berbeda datanya masing-masing. Oke. Nausea, kita perlukan ini, jadi run dulu. Nah, nanti kalau kita ketik nausea saja di sini, nausea, nah akan muncul seperti ini, yes, no, 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 yes, 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 ini. Nah, bagaimana kita mengelompokkan no dan yes ini? Ada berapa yes, ada berapa no, gitu ya. Nah, di situ pada contoh materi praktikum yang saya bagikan ke kalian, di situ ada sebenarnya ya. Pada contoh praktikum 3 deskripsi data pada bagian membuat diagram apa namanya? Diagram lingkaran dan diagram batang ya. Jadi dalam sebagian menampilkan data kualitatif. Oke, seperti itu. Ya, ya. Jadi gimana cara saya? Nah, di sini ada fungsi yang namanya tabel. Jadi saya buat di sini tabel. Saya buat tabel nausea. Nah, fungsi yang digunakan adalah table bahasa Inggrisnya. Table nausea. Oke, kita akan lihat. Harusnya ini akan mengelompokkan yang sejenis harusnya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini tabel nausea. Nah, yang no-nya ada 91, yes-nya ada um, ada berapa itu? Ada 29 ya. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal mengetik ini py, kita coba dulu py tabel nausea. Nah, ini dia. Yes, no. Oke. Kemudian karena sudah ini jadi itu, kemudian untuk yang diagram batang kalian tinggal mengetikkan plot tabel nausea. Oke. Nah, ini dia. Oke, beres untuk 3 ya. Untuk PR soal nomor 3. Yang nomor 2 saya rasa kalian bisa ya, sama ini. Yang nomor 3 yang sudah saya jawab. Jadi untuk menghitung apakah relevan itu urusan kalian untuk menjawab itu nanti ya. Nomor 4 saya sudah jelas. Oke. Nah, apa yang saya perlukan untuk tugas ini? Jadi saya akan memberitahu apa yang harus kalian lakukan. Oke. Jadi biar saya paham bahwa kalian bisa dan memang mengerti dengan apa yang saya maksud. Jadi gini, uh, misalnya ini kalian menjawab di sini ya. Nanti tentu saja jawaban kalian ya. Di sini nanti. Oke. Ya, jadi yang kalian lakukan apa? Baik dari R tadi. Nah, saya akan kembali ke skrip tadi. Jadi mungkin kalian bisa namakan jawaban 03.R ya. Nah, saya clear dulu. Jadi oke. Nah, tadi kalian bisa jadi yang kalian lakukan apa? Jadi seperti ini. Jadi ini kalian sudah masukkan tadi. Jadi kalian bisa run lagi, run ini untuk ngetes lagi apakah sudah benar, boleh ya. Oke. Nah, ini. Nah, jawaban ini kalian kopas ini dulu, select all, kemudian copy. Oke. Di sini kalian tempel atau paste di R ya. Oke, ini tentu saja hurufnya begini jadinya. Nah, gunakan font Courier New atau yang sejenis typewriter untuk membedakan ini dengan kode komputer ya. Jadi di sini kalian bisa ganti dengan Courier New atau sejenis ya, konsolas apa boleh, asalkan untuk membedakan bahwa ini nah seperti ini misalnya atau yang lain ya,
apa misalnya konsolas, kalau biasanya kalian biasa ini untuk membedakan ini. Jadi saya ingin tahu bahwa kalian juga bisa menjawab ini dengan bentar dulu, mana konsolas. Ya mungkin ada yang huruf lain juga ya, misalnya source code pro like. Nah mungkin ini juga boleh ya, tipe seperti ini boleh pengangguran misalnya. Nah ini juga kalian bisa kecilin lagi, boleh juga ya. Saya perlu melihat bahwa ini dalam bentuk laporan seperti ini. Oke, ini kalian atur sendiri. Ini jawaban misalnya kalian di sini. Oke, untuk teksnya kalian gunakan biasa ya, Times New Roman aja ya, yang standar tipe serif namanya. Jadi Times New Roman. Mana dia? Oke. Tentu saja ada hal-hal lain yang si pernyataan dan lain-lain nanti kalian isi ya. Sini jawaban nomor 2B dan seterusnya gitu ya di sini. Oke, yang ini kalian gunakan. Memang saya tidak mengatur ini karena saya pikir kalian masih ini ya, boleh menggunakan Word, boleh juga ada yang tulis tangan. Kalau tidak bisa silakan ya. Jadi yang ini. Tapi kalau memang bisa semua di komputer silakan ya, karena ini bisa kalian. Oke. Jadi ini jawabannya. Nah, untuk gambar misalnya yang tadi ini tadi ya. Sorry, tadi file. Untuk gambar. Nah, nanti gambar di sini ada grafik. Nah, ini kalian bisa save jadi file, save as, jadikan ini saja PNG aja, PNG ya di sini. Oke, PNG, misalnya apa ya, pie chart, diagram lingkaran misalnya. Oke, atau kalian copy saja boleh, ya, tapi nanti mungkin tidak akan selalu sebagus ini ya. Ini misalnya bisa nomor 3 gini ya, ya nomor 2 diagram lingkaran ya. Kalian saya insert, mending insert picture aja dari yang tadi. G Drive, datasets. Nah ini, oke. Nah sesuaikan dengan ya ukuran yang ini. Oke. Nah, seperti itu misalnya. Oke. Ya, saya rasa itu ya. Saya simpan ini dalam misalnya saya akan simpan di dokumen yang sama biar memudahkan saya nanti mengirimkan jawaban ini di OAS. Oke, saya simpan di dataset tadi ya. Jadi 21 1 2 3 4 5 6 sukses jaya makmur PR 01. Itu misalnya saya namakan dokumennya ya. Save. Oke ya, nanti ini. Nah, kalau saya kembali lagi ke sini, jadi nanti yang oke, sebelum saya lebih lanjut, jadi ini saya simpan dulu, close. Nah ini saya scriptnya, ingat disimpan, simpan. Nah kita keluar, exit sekarang, exit. Nah di sini perlu kalian save workspace image, yes. Nah begitu kalian mengesave ini, akan ada r titik data ini yang kalian nanti kirim
word-nya, kemudian tadi ada jawaban titik 10R, ini R, ya. Tentu saja data. Nah, contoh yang data yang tadi yang saya gunakan adalah ini. Acute Inflammation ini, CSP. Ya, kebetulan ini nanti data ini saya kasih ke kalian. Seperti ini. Oke, nah ini kalian zip jadikan satu. Jadikan satu. Ya, saya contohkan misalnya sini saya namakan 21 1 2 3 4 5 6 sukses jaya makmur PR 01 RAR. Oke. Oke, zip. Oke, ini masih ada ini. Oke, ini sedang. Oke, jadi file dalam zip ini apa RAR zip ini kalian yang akan kalian upload di Oase. Oke, saya rasa itu saja untuk tugas atau PR pertama ini. Semoga jelas. Nah, untuk tadi modus gunakan fungsi get mode pada video ya yang sudah saya ini. Kalian bisa gunakan itu. Oke.